nggak salah jam 12, jam 12 kan Mang Ei. Jam dua Malam. belas malam ada mobil tuh masuk Mang Ei. Mobil Avanza, Avanza tahun 2017 sih kayaknya gitu saya kan. Turunlah sepasang suami istri Mang Ei. Dan kebetulan kan kalau di situ kan wajib standby di UGD itu kalau driver ambulan itu wajib itu. Jadi membantu pasien yang turun atau misalkan pasien yang ibaratnya ada memerlukan bantuan apa. Jadi nggak hanya security aja bahkan bantu. Apalagi saya orang baru gitu kan, supir ambulan. Ya emang ikutin orang lah gitu kan. Orang harus begini bekerja, ya harus juga ngikutin mereka juga gitu. Nah, akhirnya singkat ceritanya gini Bang sepasang suami istri turun dari mobil. Nah, bawa satu pasien. Bawa satu pasien, ternyata pasien itu baru datang aja emang dari mobil aja udah nggak ada nyawanya Mang Jadi udah dikatakan meninggal. Tapi kan namanya orang rumah sakit kan udah masuk ke situ, apalagi orang itu pengen tahu kan gitu kan apa apa gimana ya emang dimasukin UGD aja. Dari kata dokter kata ini udah nggak ada umurnya gitu. Kalau diponis mah katanya penyakit jantung Mang gitu. Akhirnya kan saya dipanggil lagi dari pihak rumah sakit, saya suruh nganter ke ruang Mang Nah di situ kan biasanya kalau rumah sakit yang di tempat saya bekerja itu kalau pihak keluarga dan belum beres administrasi atau BPJS atau emang mau tunai gitu kan, kita tetap harus jaga di ruang. Itu kan saya baru-barunya Mang gitu kan. Aduh gimana? Saya ngambilnya tuh dari UGD aja yang beresin dah sampai gimana ya orang meninggal aja gimana sampai ngasih ini Mang pakai kain apa kasa itu sampai jempol kaki diikat tutup aja. Akhirnya saya akan dorong bed itu yang saya dorong ke kamar karena di situ kan disitulah Mang mulai saya aduh merinding banget emang ketakutan banget juga gitu kan yang jadi anehnya sampai sekarang nih Mang ya kok bisa lah ya saya nganter ke kamar kan kosong Mang itu ruangan tuh kenapa setelah udah diantar dimasukin ke kamar di bawahnya bed itu kan di bed di bawahnya itu ada ini Mang cincin yang berwarna merah nyalanya terang banget Mang saya juga nggak tahu cincin apa. Cincin milik siapa itu? Ya saya juga bingung Mae waktu kita berangkat masukin itu nggak ada. Pas dianya udah di situ di kamar itu saya duduk, saya sempat ngantuk sebentar ketiduran tuh Mae di kamar itu pas saya bangun lihat ke oh ada. Pas saya lihat ke kolong ada semacam cincin yang berwarna merah tuh Mae. Hmm. Hah? Tahu ada niatan apa saya juga tiba-tiba pengen memiliki Bang jujur aja saya pengen memiliki itu. Seneng banget memancarkan merah banget. Saya apakah itu yang nama merah delima atau apa? Kalau maksud hati saya emang nggak mau ngambil takut. Tapi ada semacam kayak dorongan ambil gitu kan. Akhirnya saya tanpa mikir panjang lagi, terus emang kalau di rumah sakit kan di kamar nggak ada CCTV Bang nggak ada ya, kalau apa yang mau direkam kan gitu kan. Saya meredap deket itu, saya buka dikit, nggak ada perbedaan sama gitu kan. Apa yang saya tadi dorong sebelum dari UGD ke kamar itu nggak ada perubahan Bang nggak ada, masih tetap begitu. Akhirnya saya ambil tuh Bang di bawah bed itu saya ngerasa ngambil gitu. Akhirnya saya simpen itu. Nah nggak tahu bahwa itu yang menjadi awal petaka saya. Gitu. Nah setelah beres-beres tuh temennya itu bayar administrasi katanya tunai gitu ya. Ngomong ke saya sih, Pedro saya bayarnya tunai. Ya udah itu kan
kewajiban Bapak. Terus gimana Mang Edo? Saya kan langsung ke sana ke manajemen tuh, ke kantor, "Pak itu gimana?" Itu beresin katanya, nggak perlu dimandiin," katanya gitu kan. Kalau emang di situ kan yang mandiin beda lagi Mang, "Jadi gimana?" "Ya itu aja," katanya, "diberesin nanti dibantuin sama teman kamu," katanya. Akhirnya saya rapiin, cuma ditutupin pakai kain selimut rumah sakit aja, saya ngambil keranda dari mobil sama teman berdua, ya dimasukinlah ke keranda. Nah di situ aja saya mulai banyak keganjilan, banyak banget keganjilan. Orangnya kurus Bang, berat seperti apa sih kalau orangnya kurus gitu kan. Ya kan cuma dalam hati aja, diangkat berdua kok berat banget. Di situ, apakah gara-gara ini gitu yang saya ambil? Kalau yang lainnya enggak, saya aja yang ngerasa berat gitu ngangkat dari keranda itu ke mobil itu Mae, gitu. Saya nanya juga sih, "Berat naon?" cenah gitu kan, ke temen yang supir juga sama, "Henteu berat teu naon da, enggak berat nggak apa," kata gitu kan. Kok saya merasa berat ya gitu kan. Sampai saya bilang, "Berdua aja udah bisa," katanya, "tapi saya ngerasa pengen dibantu lagi," gitu. Nah akhirnya berempat tuh, masukin. Nah di situ mulai, aduh banyak-banyak juga, mungkin menghantui lah gitu kan. Apakah karena ini, saya belum berpikir ke situ, apakah karena ini, udahlah kita memberanikan diri kan akhirnya kan. Nah udah masuk, udah beres, udah siap antar lah kalau delivery mah gitu kan. Udah siap antar tapi kan saya cek lagi tuh bannya, bagus enggak, kempes enggak. Nah pas saya masuk kan, pihak keluarga, pihak temennya itu kan di depan nunggunya, wajib di depan, jangan naik dari kamar itu, dari kamar mobil standby, udah masuk, teman-teman udah pada kemana gitu kan. Saya sendiri tuh Bang, lama di situ, saya ngecek mobil dulu. Kok bau Bang, baju seragam saya bau banget, bau bau semacamnya, bau ya itu gitu kan, baunya sama gitu kan. Ini mah cuma perasaan saya, sampai saya kan emang saya senang minyak wangi Bang, minyak wangi apa aja yang penting wangi gitu kan. Saya semprot-semprot aja gitu kan. Bukan yang berasa wanginya itu Bang, kok berasa tambah saya semprot, tambah saya bau. Udahlah, saya nggak berpikir panjang lagi, emang waktunya udah siap antar, udah ada panggilan juga, udah mulai menunggu. Yaitu suratnya turun itu, yaitu ke daerah Malangbong, daerah Garut, gitu kan. Oke lah, saya jalan tuh dari kamar aja ke depan aja, kayak bawa kontainer Bang, kontainer kan berat, apalagi ada isinya. Ini kok, saya berpikir di situ, ini kok berat banget gitu. Saya bawa dari belakang kamar kamar mobil standby itu ke depan sambil ngambil temennya ini, lama. Kok saya pakai giginya satu aja kok berasa berat terus. Apakah saya nyampe gitu kan. Tapi nah udah itu nih pada naik, yang si suaminya, si ayahnya itu, suaminya itu di belakang sambil megang keranda, si istrinya itu di depan. Mobil ditaruh di rumah sakit Bang, gitu. Mobil mereka ditinggal. Ditinggal di rumah sakit. Jadi ikut mobil saya karena kan, di alamat itu udah tertera jelas lengkap. Berarti Nah, bertiga di mobil ya? bertiga. Nah di sini mulai menyeramkan lagi Bang, awal perjalanan kok semenjak saya berangkat di situ emang biasa lagi tuh, berat dari belakang aja Bang, pas udah pada masuk kita jalan lagi, dari rumah sakit saya mulai masuk ke tol Kopo, kan arahnya arah ke Garut kan gitu. Udah saya nggak pikir panjang. Nah di pertengahan perjalanan itu, kalau si ibunya situ pules banget Bang, nah, ya udah mulai tuh bunyi-bunyi suara gitu Bang, ya kisaran setengah satu lah, setengah satu udah mulai di tol tuh, setengah satu malam udah di tol. Nah si bapaknya di belakang, pas saya lihat kaca, ya kan di mobil kan ada kaca yang tengahnya tuh Bang, kaca spion yang tengah.